البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita akan meneruskan kitab Al-Hajj. Pada pertemuan terlewat sudah kita sebutkan keutamaan haji. Demikian juga umrah. Juga disebutkan mawaqit. Ini mikot zaman dan makan. Zaman haji itu adalah bulan Syawal, demikian juga Dzulqa'dah, demikian juga Dzulhijjah. Demikian juga mikot, yakni makani tempatnya harus kita ketahui, jangan sampai kemudian salah. Karena di situ ada denda. Demikian juga berkaitan dengan yakni kesempurnaan pahala orang yang haji ataupun umrah juga. Kalau Indonesia biasanya di Yaman, ini arah Yaman, atau kalau dia ke Madinah berarti ke Dzulhulaifah. Berikutnya beliau akan menyebutkan bab yang baru di kitab Al-Hajj, bab wujuhil ihram wa sifatihi, bab wujuh, sisi-sisi atau bentuk-bentuk ihram dan sifatnya. Nanti akan disebutkan bahwa ihram itu ada 3 jenis. Dan apa itu ihram? Ya, kita harus mengetahui dulu definisi ihram. Soalnya dari Syekh Utsaimin di Qaul Muti, bukan oleh Syekh Muhammad bin Nizam di sini di Fathul Alam, beliau mengatakan al-ihram ma'khudun min at-tahrim. Ihram itu dari tahrim. Wa makna ahrama, ini maknanya ahrama. Makna ahrama yang di situ diambil kalimat ihram. Ahrama yuhrimu ihraman. Masdar dari fi'il madhi ahrama. Maksudnya adalah dakhala fil haram, masuk ke haram, negeri haram. Jadi orang ihram itu maksudnya dia masuk ke negeri haram, masuk ke Mekah, Masjidil Haram di situ. Demikian. Jadi ihram itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah niatun nusuk, niat ibadah, niat ibadah untuk melakukan haji atau melakukan umrah, itu namanya ihram. Niat nusuk, nusuk itu ibadah, manasik. Bukan sekedar niat umrah atau niat haji. Sekarang kita insya Allah niat haji kan, niat haji entah mampu atau tidak, penting niat kita. Demikian juga mungkin umrah nanti atau umrah. Ya, niat itu kan sekarang bisa niat. Tapi yang namanya ihram itu berarti ketika kita berangkat menuju ke Mekah itu. Ya, demikian juga ketika kita kemudian melewati mikot yang sudah disebutkan telah lewat itu, startnya istilahnya mulainya berangkatnya itu. Nah, itulah namanya ihram. Bukan ihram itu maksudnya niat untuk umrah atau haji. Niat umrah sekarang niat haji juga. Tapi di sini maksudnya adalah niat untuk melakukan ibadah itu. Jadi memulai manasiknya itu, urutan-urutan ibadahnya itu makna ihram. Yana idza nawa dukhul fi nusuk, kalau dia sudah niat untuk masuk ke dalam manasik ini, entah umrah ataupun haji, ada manasiknya masing-masing, bentuk-bentuk ibadahnya, urutan-urutannya, tidak boleh campur-campur. Demikian juga tertibnya. Kalau dia sudah masuk untuk niat ibadah, masuk ke mikot tadi, yang lam akan masuk ke negeri Mekah, ya. Harama ala nafsihi maka mubahan qabla ihram. Haram bagi dia itu apa-apa yang sebelumnya itu mubah, boleh. Ya, seperti umpamanya memakai minyak wangi bajunya, demikian juga mendatangi istrinya. Ya, seperti itu boleh. Atau menikahkan orang dan sebagainya boleh. Nah, setelah ihram ini tidak boleh. Faya haram alaihi masalan, maka haram bagi dia itu seperti arafas, ini pembukaan untuk jima, watib, minyak wangi, memotong rambut, berburu dan semisalnya. Itu ya. Jadi mana ihram adalah itu. Jadi masuk kepada manasik itu ihram. Jadi di sini akan disebutkan oleh beliau bentuk-bentuk ihram. Yaitu seorang yang akan melakukan ibadah haji. Wa sifati dan sifat-sifatnya. Beliau menyebutkan satu hadis saja. Hadis nomor 710. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini muttafaqun alaih, termasuk hadis yang menjadi pedoman di dalam masalah haji. Qalat beliau mengatakan,
Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun Hajatul Wada, haji wada. Nabi melakukan haji sekali saja. Beberapa saat kemudian beliau meninggal. Ya. 3 bulan berikutnya sekitar itu beliau kemudian meninggal. Tahun 10 Hijriah. Beliau melakukan haji wada, sekali saja beliau melakukan ibadah haji. Faminna man ahala bi umrah. Di antara kami ada yang ahala. Ahala itu labbaik Allahumma labbaik. Ya. Kalau dia umrah niatnya berarti Allahumma labbaika umratan. Ya, kalau dia haji Allahumma labbaika hajjan. Kalau dicampur Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Demikian makna ahalla. Berniat untuk apa? Untuk melakukan manasik. Pakai baju ihram dan niat untuk melakukan manasik. Keluar dari Dzulhulaifah, mulai dari Dzulhulaifah atau dari Yalamlam, ya keluar dari situ. Maka di antara para sahabat ada yang ahalla bi umrah. Berarti melakukan ibadah, nanti akan disebutkan jenis ibadah haji bentuknya tamattu. Ada yang mengatakan tadi Allahumma labbaika umratan. Ya, berarti ini menurut tamattu dia. Ahalla dengan umratan. Nanti yang disebutkan insyaallah. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umratan. Di antara kami ada yang dia itu ihlalnya labbaik Allahumma itu dengan haji dan umrah. Ini namanya haji qiran. Haji qiran namanya. Jadi lafadznya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Qiran, double. Dibuat sama-sama, bersama-sama. Wa minna man ahalla bi hajj. Kami di antara kami ada yang dia itu ihlalnya dengan haji. Yani labbaik Allahumma hajjan, ifrad, haji ifrad. 3 bentuk. Dari 3 bentuk ihram ini. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ihlal dengan apa? Bil haji, dengan haji. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Demikian. Jadi melakukan niat di sini pertama beliau haji ifrad. Nanti akan disebutkan bahwa beliau ya sebagian mengatakan wajib untuk haji bentuk tamattu. Karena beliau berangan-angan untuk apa? Untuk haji tamattu. Adapun yang beliau lakukan waktu itu beliau hajinya ifrad. Demikian disebutkan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ihlal dengan haji. Yani haji ifrad. Fa amma man ahalla bi umrah, barang siapa yang dia itu ihlalnya dengan umrah, ya, yakni haji tamattu itu fahalla, maka dia halal. Jadi dia ya berangkat, kemudian ihram, kemudian melakukan ibadah umrah. Kemudian setelah itu, ini sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, dia halal, boleh. Ya, boleh mencukur rambut, kemudian boleh juga mendatangi istrinya, boleh, karena dia sudah selesai umrahnya. Ya, maka dia halal. Baru kemudian setelah itu dia melanjutkan dengan apa? Haji. Itu namanya haji tamattu. Wa amma man ahalla bi hajj, barang siapa yang dia itu ihlalnya dengan haji, ya dia itu ifrad, ya demikian. Au jama'a bainal haji wal umrah, atau mengumpulkan antara haji dan umrah, ya yaitu qiran, ya demikian. Falam yahillu, maka tidak halal, tidak boleh motong rambut. Hatta kana yaumun nahar, sampai hari nahar, menyembelih tanggal 10. Itu muttafaqun alaih. Di sini semuanya disukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini maka bisa kita ketahui di situ apa? Bentuk-bentuk ihram. Ya. Sebelumnya kita akan menyebutkan bahwa di situ ada bentuk yang dia itu tadi ihlalnya dengan umrah. Kemudian memasukkan kepada haji, ini tamattu. Berarti di sini kita mengetahui bagaimana tata cara umrah. Karena kita sebutkan bahwa umrah itu bisa dilakukan kurang dari 1 jam atau bahkan mungkin kurang dari setengah jam. Umpamanya dari Indonesia kemudian berangkat ya, kemudian sampai di Mekah umpamanya, sampai di Masjidil Haram bisa dilakukan setengah jam atau 1 jam. Tata caranya bagaimana? Jadi sebenarnya mudah manasik umrah itu. Cuma biayanya yang mahal. Ya, dan bisa dilakukan selain di bulan Dzulhijjah. Secara ringkas saja, ya, di situ ada rukun, kemudian juga yang wajib. Ya, ini seseorang ketika umpamanya dia di Madinah atau di Madinah, kemudian di Dzulhulaifah di situ, ya, kemudian dia mandi. Kemudian ini kalau dia turun di Madinah ya, mandi, kemudian dia boleh pakai minyak wangi. Selain apa? Selain bajunya, badannya boleh dikasih minyak wangi. Kemudian apa? Pakai baju ihram.
sarung, ya sarung itu nanti kasih sabuk yang tidak dijahit, kemudian pakai selendang di atas itu. Dua baju itu, dua pakaian itu. Yang tidak dijahit. Kalau perempuan pakaian biasa kecuali ini disebutkan sarung tangan dan cadar. Tapi kalau ada fitnah sebutkan boleh memakai cadar. Bajunya biasa. Ya sudah, berarti dia memakai itu kan, mandi kemudian memakai baju ihram itu yang putih itu. Kemudian masuk ke masjid, masuk ke Mekah itu ke Masjidil Haram, tawaf. Ini ringkas saja, tawaf. Kemudian setelah tawaf 7 kali, kemudian dengan bentuk-bentuknya itu, ya mulai dari Hajar Aswad, kemudian berputar menyelisih Jarum Jam itu 7 kali, dan ada tata cara yang lain, tapi cara inti adalah itu tadi 7 kali. Ketika selesai kemudian sholat di Maqam Ibrahim, dekat dari Ka'bah ada Maqam Ibrahim, di situ sholat menghadap ke situ. Kemudian selesai minum air zam-zam, ada sunah-sunahnya minum air zam-zam. Kemudian sa'i dekat dari situ, bahkan bisa dilihat Ka'bah itu. Sa'i ini lari-lari dari Safa ke Marwah 7 kali, berarti 3,5 putaran. Safa Marwah, kemudian Safa Marwah, demikian berhenti di Marwah 7 kali. Kemudian setelah itu mencukur rambut, selesai sudah. Ini namanya apa? Umrah, selesai sudah. Berarti intinya yaitu tawaf, kemudian sholat di Maqam Ibrahim tadi, ya, kemudian memotong rambut, sa'i, ya, sa'i, Safa Marwah, kemudian memotong rambut, sudah selesai. Itu. Maka di sini disebutkan bentuk-bentuk ihram yang tadi disebutkan. Sifat haji ada 3. Yang pertama tamattu. Ya, haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Dan sebagian mengatakan bahwa itu adalah wajib. Wala'alam, yang benar adalah afdal saja. Yaitu bagaimana ahila bi umrah mufradah minal miqat fi asyuril hajj. Jadi kita umrah, niat umrah ya dari miqat, dari hari haji. Umpamanya datang dari Indonesia, kemudian tanggal 1 Dzulhijjah umrah dulu, intinya umrah dulu. Ya, jadi umrah tadi, tata cara umrah tadi sudah disebutkan kan. Kemudian ketika selesai dari umrah ini halal, tanggal 2 dan seterusnya itu masih bisa mendatangi istri dan sebagainya. Ya, berbuat apa yang dilakukan oleh orang-orang halal. Hatta idza kana waqtul haji, sampai ketika waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah itu, ya, di tahun itu juga, jadi umrahnya di tahun itu juga. Ahalla bil haji, kemudian dia ihlal dengan haji. Sudah dia ikut manasik haji. Ya. Dan dia apa? Untuk menyembelih, ya, alaihi hadjun, menyembelih, boleh kambing atau yakni unta ataupun sapi, ya, demikian. Faman tamata, ini adalah haji tamattu. Faman tamata bil umrati ilal haji, barang siapa yang tamattu, bagaimana itu? Bil umrah, dengan umrah ilal haji, umrah selesai kemudian haji. Famas taysar minal haji, maka bagi dia itu apa yang mudah dari sembelihan, selesai, ya, ini haji tamattu. Berarti umrah dulu selesai, ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu melakukan manasik haji. Tanggal 8, kemudian intinya tanggal 9 itu 9 wukuf di Arafah, kemudian tanggal 10 ada yang melempar jumrah dan sebagainya sampai tanggal 13. Cuma 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Selesai haji. Kemudian sifat al-qiran. Qiran yaitu disebutkan ayyuhilla bi umrah wa hajj. Ya, ini sama-sama. Ihlalnya haji dan umrah. Allahumma labbaika hajjan umratan, double. Demikian. Dari miqat itu berangkat langsung lihat haji dan yakni ihramnya haji dan umrah, ya, di bulan itu juga. Maka memasukkan amalan umrah ke amalan haji. Dan atas dia itu membayar apa? Membayar alaihi hadyun, untuk menyembelih kambing atau sapi atau unta. Demikian. Ini qiran. Jadi haji dan umrah jadi sama. Berarti mulai tanggal 8 itu mulai. Kalau tamattu tadi kan selesai umrah, kemudian setelah itu melakukan haji lagi. Melakukan haji. Setelah umrah selesai kemudian haji. Kalau qiran, umrah dan haji jadi satu. Sifatul ifrad, kemudian yang ifrad itu apa? Dia niatnya haji saja sudah. Ya. Dan haji itu berarti situ perbuatan umrah masuk dalam haji itu.
Ya, aihilla bil hajj mufradan. Jadi niat haji saja sudah. Ya, dari mikot di bulan haji itu. Tidak halal bagi dia itu, ya demikian juga qiran tadi, tidak halal sampai selesai amalan haji baru selesai. Ya. Hatta yantahi min amali haji. Sampai selesai dari amalan haji. Ya, ini demikian. Maka ini bentuk-bentuk haji, tamattu, qiran dan ifrad. Ini demikian. Lalu mana yang paling afdol? Ya. Kesimpulannya adalah ijma, boleh tiga-tiganya kita lakukan, tapi yang afdol adalah tamattu. Ya, yang afdol adalah tamattu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan haji tamattu. Sampai di sini dulu, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.